Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lurah Pondok Labu beserta jajaran atau yang mewakili, yang terhormat perwakilan dari Babinsa Pondok Labu, Bapak Yayan, dan Bapak Babin Kamtibmas Pondok Labu, Bapak Momon atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Forum Subuh Berjamaah Kelurahan Pondok Labu, Bapak Haji Maksim, yang terhormat para Ketua DKM Masjid Sekelurahan Pondok Labu, yang terhormat Ketua MBR Bapak Hartawan, yang terhormat Ketua RW 04 Bapak Sigit Triwidodo, serta para ustadz dan asatidz, para alim ulama dan tokoh masyarakat yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, serta seluruh jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan sholat subuh bersama ulama dan umarok tingkat kelurahan Pondok Labu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Al-Miftah SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama-sama kita. Dan keempat, doa penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka rangkaian kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Forum Subuh Berjamaah kepada Bapak Haji Maksim. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para habaib, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang mohon maaf tidak saya sebut semuanya. Wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Taufik Al-Miftah SPD, juga yang dihormati Al-Mukarram Ustaz Mustafa SPDI, Al-Mukarram Ustaz Haji Tarmiji Haji Anwar, juga Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Yamin, Al-Mukarram Ustaz Toto Lesmana,
dari Imam Bonjol, juga Al-Mukarram Ustaz Fikri Said dari RW atau dari RW 03 ya. Juga Al-Mukarram Ustaz Fikri Tondo ya, yang ketempatan pada kesempatan ini. Juga Al-Mukarram Ustaz Haji Dani dari RW 3 juga. Al-Mukarram Ustaz Rusdianto, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Nasir dari Al-Bayah, Al-Mukarram Ustaz Yul Kipli HM, Al-Mukarram Ustaz Hilmi Mubarak, Al-Mukarram Ustaz Abdullah, Al-Mukarram Ustaz Mahmud, dan juga Al-Mukarram Ustaz Taufik dari Kubah Nurul Amal, juga Ustaz Syukriya dari Kubah Nurul Amal. Mohon maaf kalau nggak kelihatan yang gimana adanya. Al-Mukarram Ustaz Ali MA dari Darussalam beserta seluruh jamaahnya, dan juga yang terhormati dari pemerintahan Kepala Kelurahan Pondok Labu atau yang mewakili hal ini, alhamdulillah diwakili oleh Bapak Syarif. Kemudian juga dari kecamatan atau yang mewakili, yang mohon maaf tidak kelihatan, juga para ketua NU, MUI, DMI, Ranting Pondok Labu, yang mohon maaf juga tidak saya sebutkan satu persatunya. Juga yang saya hormati para ketua LMK atau seluruh anggotanya, ketua FKDM, seluruh anggotanya, dan juga seluruh hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita masih sama-sama diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama dapat silaturahim dan dapat melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagaimana yang baru saja kita gugurkan, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga kepada umat-umatnya yang istiqomah melaksanakan petunjuk dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang insyaallah kelak ya, kemudian kita mendapat syafaat dan pertolongan darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi ini subuh ya, setelah kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang tadinya kita istirahatkan kurang lebih selama 2 bulan ya. Ini kita baru mulai lagi pasca Lebaran atau pasca Idul Fitri. Ini di awal ya, di Masjid Baitur Rahmah ini kita mulai lagi, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh gabungan yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan Pondok Labu bersama ulama dan umarok. Dan pada kesempatan ini pula saya mohon maaf, masih ada situasi Hari Raya Idul Fitri, mengucapkan ya ini wal ini, mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam kepengurusan subuh yang saya diamanahkan ini, yang mudah-mudahan masih tetap berjalan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita ke depan kita lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ya pada
Saya cuma memberikan pengumuman ya, tidak panjang lebar. Untuk berikutnya yaitu di bulan Mei 2026, insya Allah sholat subuh seperti ini kita akan melaksanakan di Masjid Al-Hikmah yang beralamat masih di komplek ya, komplek DDN 2, itu di dekat Pospol Kelurahan Pondok Labu ya, di komplek DDN 2 insya Allah ya. Dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan subuh berjamaah ini kira-kira nggak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga pada kesempatan ini kemarin saya mau hadir juga Kiai Ahmad Karim, tapi saya belum lihat juga ya, mudah-mudahan dia bisa hadir dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat bersama-sama kita di Masjid Baitur Rahmah ini. Baik, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Marsim atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya sambutan dari Ketua MPR kepada Bapak Hartawan, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati Bapak Haji Marsim, Ketua Forum Subuh Berjamaah Kelurahan Pondok Labu. Kemudian yang kami hormati para ketua DKM Sekelurahan Pondok Labu. Mohon maaf, kami belum sehafal Pak Haji Marsim, jadi tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Izin perkenalan, saya nama Wawan, saya baru menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah bulan Oktober 2025. Jadi mungkin bapak ibu banyak yang belum kenal saya, dan mohon maaf saya juga belum hafal nama-nama Ketua DKM Sekelurahan Pondok Labu. Mohon bimbingan Pak Haji Marsim nanti supaya saya bisa hafal, Pak. Kemudian yang kami hormati Bapak Sarifullah tadi mewakili Kelurahan Pondok Labu. Selamat datang di Masjid Baitur Rahmah. Kemudian juga Ketua RW 04 Bapak Sigit Triwidodo. Ini saya hafal karena sahabat saya sejak kecil. Juga LMK RW 04 Pak Muhammad Nur. Ini saya juga kenal karena memang sepermainan dengan saya. Juga yang kami banggakan Dewan Pembina Masjid Baitur Rahmah. Hadir di sini Bapak Haji Arjo, terima kasih Pak Haji Arjo. Kemudian tadi Pak Haji Slamet, saya lihat tadi hadir sholat di depan. Pak Slamet, terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu Ketua Dewan Pembina kami Pak Haji Slamet. Kemarin setelah sholat Jumat ada teman saya yang arsitek menyapa saya dan melihat bentuk soft dari Masjid Baitur Rahmah. Komentar teman saya adalah, ini masjid karpetnya baru, kenapa nggak dipasang simetris dengan bentuk masjidnya? Kenapa miring seperti ini? Bapak Ibu, masjid ini didirikan akhir tahun 70-an. Saya masih SD waktu itu di sini. Saya besar di sini tahun 70. Ayah saya pindah ke sini. Waktu itu mungkin dibangun dan para orang tua kami belum punya ilmu teknologi untuk menentukan arah kiblat. Nah, terakhir masjid ini diverifikasi arah kiblat tahun 2023.
kita dapat sertifikat arah kiblat dari Kemenang, Jakarta Selatan. Kemudian setelah Lebaran ada salah satu jamaah yang ingin menyumbang karpet, mengganti seluruh karpet yang ada di masjid ini. Beliau tidak mau disebutkan namanya, mudah-mudahan amal jariahnya mengalir. Amin. Nah, pada saat akan mengganti, saya berembuk dengan pengurus dan meminta petunjuk dan nasihat dari Dewan Pembina. Kami disarankan untuk mengukur ulang lagi, walaupun sudah punya sertifikat arah kiblat. Sehingga pada 10 April hari Jumat, kami mengundang lagi dari Kementerian Agama Jakarta Selatan, ada di Warung Buncit kantornya, untuk mengukur ulang lagi arah kiblat kami. Ternyata Masjid Baitur Rahmah arah kiblatnya masih sama dengan sertifikat waktu tahun 2023. Artinya masih sama dengan pengukuran tahun 2023. Kami waktu itu bertanya, boleh nggak arah kiblatnya kami sesuaikan dengan bentuk bangunan kami supaya simetris? Jawabannya dari Kementerian Agama adalah ada toleransi dari pengukuran kiblat itu sebesar 3 derajat. Jadi kalau arah kiblat lurus, boleh toleransinya hanya 3 derajat, baik ke kanan ataupun ke kiri dari arah kiblat. Kenapa hanya 3 derajat? Karena 1 derajat itu jarak dari Ka'bah adalah 100 kilo. Sehingga kalau 3 derajat itu 300 kilo. 300 kilo itu adalah tanah haram Kota Mekah. Jadi masih ditoleransi dari tanah haram itu atau dari arah Ka'bah itu adalah 300 km. Ternyata setelah diukur Masjid Baitur Rahmah ini, kalau kita lurus atau simetris dengan bangunan 13 derajat, 1.300 meter. Artinya arahnya sudah melebihi dari 300 km. Nah, itulah jawaban yang saya sampaikan kepada teman saya yang arsitek. Mungkin teman saya mengutamakan estetika, keindahan. Ini sudah bagus, kenapa karpetnya nggak dibikin simetris? Tapi itulah gunanya kita belajar ilmu agama dengan ahlinya. Bertanya kepada para ulama. Kita sebagai pimpinan, kalau kita tidak punya ilmunya, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, kami setiap Sabtu subuh dan Ahad subuh selalu menghadirkan kajian dari ahlinya, dari para ulama. Alhamdulillah pagi ini kami bisa menyelenggarakan bersama-sama dengan DKM sekelurahan Pondok Labu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran pagi hari ini, dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan pagi ini ada kekurangan dan kekhilafan dari kami. Saya juga ingin menyapa kepala rombongan saya nanti. Insya Allah saya hari ini, tahun ini maksudnya, saya dan istri akan berangkat haji untuk pertama kalinya. Mohon doa dari Bapak Ibu. Dan ketua rombongan saya adalah Pak Karbin. Mohon berdiri Pak Karbin. Ini sudah datang Pak Haji Karbin. Nanti kami dipimpin oleh ketua rombongan kami Pak Haji Karbin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hartawan atas sambutan. Berikutnya sambutan dari perwakilan Kelurahan Pondok Labu, Bapak Syarifullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, alhamdulillah, Bapak Haji Masim selaku Ketua Pengurus Forum Subuh Berjamaah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Abdul Karim, Kiai Abdul Karim, maaf. Yang saya hormati Ustaz Mustafa SPDI, yang saya hormati Ustaz Tarmizi, yang saya hormati Ustaz Yamin, segenap para aktivis dan aktivisah di lingkungan RW 04 Kelurahan Pondok Labu. Yang saya hormati Ketua RW 04, yang saya hormati seluruh ketua RT di lingkungan RW 04 Kelurahan Pondok Labu. Yang saya hormati ketua DKM Masjid dan Mushola Kelurahan Pondok Labu. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahmah. Yang saya hormati Ketua LMK anggota, Ketua FKDM dan anggota, dan seluruh jamaah subuh dan tausiah Masjid Jami Baitur Rahmah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan hikmah sehat di Fatimah, yang pada hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah pada hari ini juga kita akan mendengar tausiah yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Taufik Al-Miftah yang telah hadir di bersama kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di akhir hari. Amin dan alamin. Bapak Ibu semua jamaah, perkenalkan nama saya Sarifullah. Saya perwakilan dari Kelurahan Pondok Labu. Mohon maaf pada saat ini Pak Lurah tidak dapat hadir dalam kegiatan subuh berjamaah. Namun tidak lupa menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan satu, yaitu kebetulan saya di lingkungan Pondok Labu sebagai PIC untuk mengurus kartu layanan gratis Transjakarta. Jadi Bapak Ibu yang merasa usia sudah 60 tahun, silakan ajukan kartu layanan gratis ini, di mana kartu layanan gratis ini berfungsi untuk naik transportasi umum secara gratis dari Transjakarta, Jaklingko, MRT dan LRT. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah lansia, pengurus posyandu, pengurus sebagai anggota Dawis, silakan koordinasi dengan saya. Nanti saya bantu untuk mendaftarkannya. Gitu. Untuk yang tadi saya sebutkan tadi, perkiraan untuk terbit kartu, mohon maaf agak lama ya, 2-3 bulan. Jadi mohon bersabar jika sudah diajukan, dimantau saja. Insya Allah kalau sudah hadir di kecamatan di Kelurahan Pondok Labu akan saya sampaikan melalui WA yang aktif. Gitu. Kemudian dalam acara hari ini juga saya terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua telah hadir dan telah meluangkan waktu juga. Insya Allah dalam hari ini kita semua dalam diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar. Bagi yang mungkin yang punya hajatnya insya Allah dimudahkan hajatnya, yang punya urusan juga dimudahkan urusannya. Amin. Demikian yang mungkin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifullah atas sambutannya. Sebentar ada pengumuman, ada mobil Avanza warna silver yang lampu hazardnya masih nyala, mungkin barangkali jamaah ada yang membawa mobil Avanza silver. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memasuki acara inti yaitu kajian subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufik Al-Miftah SPD. Kepada beliau kami persilakan untuk kami selaku pembawa acara mohon izin pamit apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan itikaf singkat kita pada subuh kali ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah Bapak Wawan. Mudah-mudahan Allah mudahkan safar beliau nanti dan semoga mendapat predikat hajjan mabruran. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ketua Subuh Keliling Kelurahan Pondok Labu Bapak Haji Marsi. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat, dalam taat istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat juga untuk Ketua NU Ranting Cilandak Bapak Kiai Haji Abdul Karim. Yang sama kita hormati Ketua DMI Pondok Labu Ustadz Zainal Fajri dan seluruh Ketua DKM Masjid Wilayah Pondok Labu dan seluruh Ketua RT dan RW wilayah Pondok Labu yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena tidak ada catatannya. Dan khusus untuk sahabat kami Ustadz Syahrijal, Ustadz Fikri Syahrijal, Masya Allah, guru kami, sahabat kami. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di rumahnya ini seperti ini, nanti Allah kumpulkan kita juga di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh berjamaah yang dirahmati Allah, walaupun sudah di penghujung Syawal, izinkan kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa fi kulli amin wa antum bi khairin. Semoga Allah terima seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan semoga sepanjang tahun kita senantiasa berada di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan Dzulqa'dah. Dari bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, semua itu adalah syahrul hurum, bulan-bulan hurum. Hurum itu jamak. Kalau satu namanya haram, kalau dua haramain. Makanya dua tanah suci disebut haramain, Makkah, Madinah. Kalau jamak itu hurum. Jadi jangan bingung. Allah Subhanahu wa taala memberi nama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah yang kasih nama itu. Kadang orang kita itu bingung. Kalau disebut ruh, dia ngerti ruh itu yang ada dalam jasad. Tapi kalau disebut arwah itu yang gentayangan katanya. Subhanallah. Karena terlalu sering nonton film hantu ini. Rasulullah SAW juga menyebutkan kata-kata hurum. Saat itu Nabi selesai khutbah wada. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, ayuhan nas, kalian semua, atadruna ayu yaumin hada?
Subhanallah. Kalian tahu atau tidak? Sekarang ini hari apa? Sebenarnya para sahabat itu sudah tahu, tapi menjaga etika, adab. Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu. Maka kata Nabi SAW, hadza alaisa hadza yaumun nahar. Bukankah hari ini itu hari penyembelihan? Menurut sahabat itu dikira sahabat Nabi akan mengganti namanya. Makanya Rasul bertanya, padahal Rasul mengingatkan ini tanggal 10 Dzulhijjah. Ini adalah hari nahar. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, atadruna ayyu syahrin hada? Kalian tahu tidak sekarang ini bulan apa? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa hadza syahrul hurum?" Bukankah ini termasuk di antara bulan-bulan haram? Jadi yang menyebut 3 bulan ini sebenarnya 4, tapi satu nanti Rajab, Salatun mutawaliyat wa Rajabun mudhar, kata Nabi. Yang 3 berurutan, yang satu terpisah namanya Rajab. Dan 4 bulan ini adalah bulan hurum. Allah dan Rasulullah SAW yang menyebutnya. Apa yang harus kita bisa ambil pelajaran? Kenapa Allah ciptakan bulan hurum itu? Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita tarik selesai Ramadan kemarin, Allah memberikan kepada kita bulan yang namanya Syawal. Ya, setelah Ramadan nama bulannya Syawal. Syawal itu secara arti setidaknya ada 3. Yang pertama irtafa'a, itu Syawal. Irtafa'a itu meningkat. Irtafa'al iman, irtafa'al amal, ya, irtafa'al ilm, ya, imannya, amal, ilmunya itu meningkat. Makanya seharusnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sudah lebih kuat lagi. Karena Ramadan sudah dicuci oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah. Kuat iman kita. Syawal kuat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram nanti itu lebih hebat lagi. Karena ada hal yang harus kita jaga ketika bulan-bulan hurum itu, kata Allah dalam ujung ayatnya tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu kalimat. Jangan berbuat zalim kepada diri kalian. Enggak boleh Bapak Ibu berbuat aniaya kepada diri, apalagi kepada orang lain. Kalau zalim itu dikatakan tidak adil dia. Yang paling tinggi kezaliman kepada Allah yaitu kesyirikan. Ini seperti perkataan Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Maka bulan haram ini jangan berbuat kesyirikan sekecil apapun. Karena Allah katakan jangan zalim. Termasuk kepada orang, termasuk kepada diri sendiri. Ya, zalim kepada orang, tahulah kita sudah ma'ruf, menyakiti, mencela, menghina, mengambil haknya. Menyakiti atau menzalimi diri sendiri, tidak menjaga kesehatan. Ya, mata waktunya tidur, dia tidak tidur. Waktunya ngaji, justru dia tidur. Subhanallah. Itu tidak pada tempatnya namanya. Zalim itu kan lawannya adil. Ya. Ada orang beli kulkas tapi untuk menyimpan pakaian, itu namanya zalim. Beli kasur diletakkan di dapur, itu namanya zalim. Maka jam tidur itu kapan? Tadi malam. Terus kalau ngaji tidur zalim enggak? Halo? Subhanallah. Kenapa jadi horor begini? Gak apa-apa. Tidurnya orang di majelis taklim itu membuktikan bahwa majelis itu penuh dengan sakinah, ketenangan. Subhanallah. Dan nilainya ibadah, Bapak. Bapak tidur di majelis taklim itu ibadah. Tapi kalau tidurnya dari awal sampai selesai itu jenazah. Subhanallah. Ibu bapak dirahmati Allah, maka Syawal itu meningkatkan iman kita.
Yang kedua, Syawal itu ibtidaul khair, di bulan yang sangat baik untuk mengawali kebaikan. Makanya ini Masya Allah subuh keliling perdana ya, setelah libur kan. Alhamdulillah masih di ujung Syawal ini. Ya, seandainya sudah Dzulqa'dah ya. Ini sudah Dzulqa'dah belum? Sudah malah ya. Wah, ini nah masuk ini. Subhanallah. Ya, tapi tidak ada istilah terlambat dalam berbuat kebaikan. Ya, jadi sebenarnya kalau ingin mengikuti daripada definisi Syawal itu ibtidaul khair, bulan yang sangat baik untuk kita mengawali kebaikan. Jadi startnya kebaikan itu harusnya Syawal. Makanya minimal innamal a'malu binniyat. Ya, mudah-mudahan kemarin niat sulingnya sudah dari Syawal kan? Ya, tapi baru terlaksananya di bulan Dzulqa'dah. Itu sudah dapat poin. Itu Syawal. Ibu, bapak kalau punya niat baik itu dirangkum dari sekarang, tidak ada kata terlambat. Yang ketiga, Syawal itu istimror, lanjutkan, jangan selesaikan. Makanya Allah memberikan contoh langsung kepada kita, bukti bahwa Syawal itu tidak selesai tapi melanjutkan yang sudah dibiasakan di Ramadan. Baru 1 hari kita diharamkan puasa di tanggal 1 Syawal, tanggal 2 dan seterusnya itu sudah ada perintah puasa Syawal. Itu tanda itu tanda Syawal bukan untuk menyelesaikan Bapak Ibu, tapi untuk istimror, melanjutkan. Mudah-mudahan yang sudah puasa Syawal kemarin Allah terima puasa, amin. Dan menjadi sempurna 1 tahun nilainya, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tahu enggak kenapa puasa Syawal itu nilainya tinggi? Kaidahnya begini. Kalau ada ibadah ya atau perintah Allah, amal soleh yang nempel dengan yang wajib, maka itu nilainya tinggi. Makanya sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu nilainya tinggi. Karena dia nempel dengan yang wajib. Bahkan ada satu sholat yang tidak tertandingi keutamaannya. Sholat sunnah qobliyah subuh, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih hebat dari dunia dan seisinya. Makanya kalau mau cari mantu itu lihat sholat qobliyah subuh. Iya, betul ini. Karena kalau dia sholat qobliyah subuhnya terjaga, insya Allah subuhnya terjaga. Ya tidak mungkin ada orang sholat qobliyah subuh sebelum qomat dia pulang, itu error. Ya minimal dia subuhnya ikut. Makanya ukurannya qobliyah subuh, jangan sholat duha Bapak. Kalau Bapak Ibu cari mantu ukurannya sholat duha, harus tunggu sampai selesai. Karena kalau duhanya pakai kunut berarti subuhnya kesialan. Subhanallah. Maka ini luar biasa majelis subuh kali ini, mendapat keistimewaan lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sholat qobliyah, tambah lagi sholat subuh, tambah lagi majelis ilmu sampai matahari terbit. Lalu nanti kita tunggu sebentar, kita sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq. Waktunya syuruk, sholatnya isyraq. Dan apa pahala yang Allah kasih? Seperti haji dan umroh, sempurna. Subhanallah. Jadi yang belum bisa naik haji, minimal naik motor ke masjid. Sholat subuh untuk berjamaah, ikut majelis taklim sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat. Maka pulang dari sini haji dia. Dari mana? Haji. Haji apa? Haji isyraq. Lumayan, subhanallah. Maka itu Syawal. Sehingga ini PR bagi kita semua. Ketika Allah memberikan kesempatan kita sampai detik ini, harus kita ungkapkan syukur kita lebih hebat dari biasanya. Bapak Ibu masih ingat enggak doa 3 bulan sebelum Ramadan kemarin? Apa yang diminta? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah Rajab kami, Sya'ban kami, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan. Tapi ternyata Allah memberikan lebih dari Ramadan. Betul enggak? Bapak kan cuma mintanya ketemu Ramadan kan? Tapi kenapa Allah pertemukan Syawal, ketemu masih Dzulqa'dah bahkan masuk? Berapa banyak saudara kita mungkin Ramadan wafat? Ada?
ketika mudik lebaran kemarin tidak kembali lagi ke rumahnya. Kecelakaan, dia wafat. Mungkin wafat di kampungnya, di perjalanan. Tapi Allah memberikan kita umur sampai hari ini lebih dari apa yang kita minta. Itulah Allah punya sifat karim. Karim itu kata ulama, maha memberi tanpa dipinta. Itu namanya karim ya, maha memberi tanpa dipinta. Bapak tadi berangkat ke masjid ini, ada nggak dalam hatinya Allah, saya minta le minerale? Ada nggak yang doa begitu? Tapi dapat kayak itu. Tentu Allah karim. Yang memberikan siapa? Bukan masjid, Pak. Yang memberikan Allah. Ada yang sebelum berangkat subuh tadi ibu minta sarapan. Ya Allah, Allahumma sarapan. Ternyata ada tuh di luar. Apa itu? Nasi apa? Saya tidak lihat itu. Subhanallah. Itulah karim. Kita cuma minta ketemu Ramadan. Ternyata Allah kasih sampai detik ini. Makanya ungkapan paling indah adalah syukur. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dan syukur tidak cukup dengan lisan. Maka kita harus jaga nikmat iman, nikmat kesempatan yang Allah berikan. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada hamba Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemarin Ramadan ramai-ramai kita katakan Idul Fitri, Idul Fitri, ya kan? Apa artinya Idul Fitri itu? Yang pertama kembali makan. Ya, memang hari itu kita diharapkan puasa, makan itu. Tapi yang lebih tinggi derajatnya, kalau hanya sekedar makan itu nafsu hayawan, kata ulama. Maka fitrah atau fitri itu maknanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia punya kecenderungan untuk semangat beribadah kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam karyanya Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Ini seorang pakar lingkuistik Quran. Jadi kalau ditanya apa itu fitr, fitr itu adalah mengenal Allah. Karena ini selaras dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika di alam arwah dulu. Allah berkata, "Alastu birabbikum," itu kata Allah. Ya, apakah kalian bersaksi aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Lalu kita semuanya mengatakan bala syahidna, ya kami bersaksi ya Allah. Jadi sejak di alam arwah Bapak Ibu sudah mengenal siapa Rabb kita sebenarnya. Hanya ketika nanti lahir ke dunia itu ada bayi yang sebenarnya dia fitrah, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, nanti orang tuanya itu membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Tapi semua bayi lahir sekalipun dari rahim ateis maka dia fitrah. Makanya nggak ada anak haram. Jangan mengatakan anak haram. Yang haram itu perbuatan orang tuanya, berzina. Anaknya tidak haram. Kalau ada anak haram, kita harus rame-rame bawa ke MUI minta stempel halal. Kalau ada anak haram. Maka kembali menjadi hamba Allah, kembali memiliki kecenderungan untuk taat kepada Allah, itulah yang dikatakan fitrah. Nah, ibu bapak dirahmati Allah, kita akan menghadapi bulan Hurum, dan ini penting. Kalau kita tidak ingin lalai di bulan-bulan haram itu, karena keutamanya sudah sangat terkenal. Bapak Ibu sudah paham, para guru sudah sering menyampaikan. Beramal soleh dilipat gandakan, berbuat maksiat hati-hati. Ada ulama mengatakan dilipat gandakan dosanya, ada yang mengatakan juga tidak dilipat ganda karena dosa itu satu, tapi secara kualitasnya berbeda. Ya, sama begini Pak. Satu kilo batu dengan 1 kilo kapas. Kalau Bapak mau dilempar, lebih milih dilempar dengan yang mana tuh? Kapas ya. Kenapa? Kalau kapas nggak sakit, tapi 1 kilo batu lumayan. Nah itulah dosa yang dikerjakan di bulan-bulan haram. Ya, ada yang mengatakan lipat gandakan, ada yang mengatakan tidak, tapi kualitasnya beda, ya, hukumnya beda, ya, atau dikatakan lebih berat nilainya dari biasanya. Nah supaya kita tidak terperosok ke dalam kezaliman, kelalaian di bulan-bulan haram, maka Syawal itu sudah Allah kasih bekal naik iman kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Ini menjadi pegangan kita. Mudah-mudahan kalau kita memiliki poin-poin ini,
insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang tetap berada di jalan fitrahnya, tetap menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sebagaimana kita Ramadan kemarin, ya, hebat tuh Ramadan tuh, iman kita sedang di puncak-puncaknya keimanan kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita akan melihat cuplikan beberapa potongan ayat, dan ini yang akan kita ambil pesan moralnya supaya kita bisa memiliki nilai yang Allah sebutkan, kita bawa pulang sehingga kita menjadi hamba Allah yang kuat sam'an wa ta'atan. Yang pertama, ada kata kunci, pastinya adalah iman kepada Allah. Di dalam surah Al-Baqarah 183, ini tentang puasa ayatnya, tapi kita coba keluarkan dari tentang puasa. Kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Saya ambil potongan-potongan saja. Setiap perintah Allah di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu perhatikan, Allah selalu mengawali dengan panggilan iman. Karena ini pondasi. Iman itu kekuatan yang luar biasa. Kita ini makhluk Allah yang lemah sebenarnya dibanding dengan jin, dibanding dengan iblis laknatullah. Jin itu kuat, Bapak. Makanya ada jin yang dia mampu memindahkan istana Balkis. Tuh, saking kuatnya jin. Malaikat kuat, setan juga kuat. Tapi kita ini lemah. Apa yang membuat mereka itu kuat? Jin kuat, setan kuat, karena mereka punya kelebihan tidak nampak. Itu nggak kelihatan, Pak. Melawan musuh yang tidak kelihatan itu lebih susah. Ya kalau kelihatan mah enak, tembak kelihatan. Tapi yang tidak terlihat itu sulit. Tapi Allah berikan kekuatan senjata, karena musuhnya tidak terlihat, senjatanya tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Iman. Iman bisa kelihatan nggak? Tidak terlihat. Tapi iman bisa kita rasakan. Makanya iman, kalau ibu bapak ingin tetap berada di dalam fitrah, tetap menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka imannya harus dijaga. Bahkan imannya itu iman yang tidak ada keraguan. Ini Allah sampaikan di dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Iman yang betul itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina. Dikatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa syaratnya? Tsumma lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Al-Hujurat 15. Syaratnya kalau memang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan ada keraguan. Irtiab itu ragu. Ragu itu maksudnya begini, maju mundur. Kalau diajak kebaikan, dia banyak mikir, itu namanya ragu. Bapak besok ikut suling atau enggak? Suling apa enggak ya? Berangkat apa enggak ya? Ngaji apa enggak ini? Bapak itu kebaikan atau bukan? Ketika berurusan dengan kebaikan, jangan ada pertanyaan. Ibu, ketika ada urusan kebaikan, jangan maju mundur, Ibu. Yang boleh maju mundur itu hanya yang cantik. Itu kata siapa itu? Syahrin itu. Maju mundur cantik. Jadi kalau soal kebaikan, kalimatnya sam'an wa ta'atan. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling mudah menerima Islam itu Abu Bakar. Kata Rasulullah, ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, itu harus melalui uji coba dulu. Dan Nabi dikasih hadiah, Nabi dikasih zakat, sodako. Ini kalau diterima sodako, berarti bukan Nabi. Nabi itu tidak terima sodako. Tapi kalau diterima hadiah, ini benar Nabi, karena Nabi terima hadiah. Ini kalau ada tanda alamatul nubuwah di belakangnya khatamun nubuwah, itu Nabi. Dia harus membuktikan dulu ini benar Nabi atau tidak. Itu seorang Salman Al-Farisi. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu hanya mendengar Nabi dari Haram ke Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha.
Apa kalimat Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah benar yang diceritakan orang-orang masyarakat Mekah itu? Kata Rasulullah, benar ya Abu Bakar. Apa kalimat Abu Bakar? Ya Rasulullah, demi Allah, lebih dari itu ceritanya, lebih tidak masuk akal ceritanya, aku percaya. Subhanallah. Itu iman Bapak. Makanya iman itu jangan kalau digambarkan, jangan kita ini harus menunggu masuk akal baru beriman. Masuk akal ini saya tidak mau beriman. Padahal yang namanya syariat agama tidak semuanya harus diterima dengan akal. Ya kan? Contoh, Bapak wudu. Kalau Bapak buang angin yang mengeluarkan suara itu dari duburnya, mohon maaf ini. Tapi yang dibasuh adalah anggota tubuhnya. Kenapa nggak duburnya dibasuh? Itu nggak masuk akal kan? Itulah akal. Ya, mashul khufain, membasuh sepatu itu. Kalau ada orang yang mungkin dia tinggal di cuaca dingin, ya, atau dalam kondisi darurat peperangan misalnya, wudunya lu lepas sepatu. Tapi cukup dibasuh, di apa? Dibasuh sepatunya. Tapi yang dibasuh yang mana? Sepatu bagian mana? Atas kan? Sementara yang kotor logikanya yang mana? Yang bawah. Itu tuh agama tuh begitu. Air sperma, air mani najis nggak? Tidak. Tapi kenapa harus mandi? Sementara air kencing najis nggak? Tapi kenapa nggak usah mandi? Itu agama tuh begitu. Makanya iman kita ini, kalau dikatakan imannya akan kuat, syaratnya kata Quran lam yartab, jangan ada keraguan. Kalau Allah dan Rasulnya sampaikan, maka kalimatnya sam'an wa ta'atan. Ada quote dari Ali bin Abi Thalib, Bapak radhiyallahu anhu, menarik ini. Kata Ali begini, lau kushifal ghita, seandainya mataku ini dibuka hijabnya, aku bisa melihat surga, aku bisa melihat neraka, bahkan puncaknya aku bisa melihat Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, mazada fi imani syai'a, itu tidak akan membuat imanku bertambah walau 1%. Bapak Ibu tahu nggak maksud dari perkataan Ali ini? Kalau dibuka surga, dibuka neraka, sampai Allah itu bisa dilihat, iman Ali tidak akan bertambah walau 1%. Apa maksud dari ungkapan ini? Lego, ada orang ini, kenapa bengong begini? Tahu nggak maksud dari perkataan Ali? Nah, saya jelaskan. Inilah fungsinya ngaji. Kata ulama, ya, kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tidak akan nambah imanku oleh 1%? Karena tanpa harus aku melihat surga, tanpa aku harus melihat neraka, tanpa aku harus melihat Allah, imanku sudah 100%. Subhanallah. Itulah iman. Di ujung surah Al-Isra ayat pertama itu kalimatnya innahu huwas samiul basir. Kenapa Allah mendahulukan sami'nya baru basirnya? Kenapa mendengar dulu baru melihat? Kenapa tidak melihat dulu baru mendengar? Kan bisa. Innahu huwal basirus sami. Bisa. Terserah Allah yang punya ayat. Tapi kenapa mendengar dulu? Ini pelajaran bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak perlu kalian melihat. Cukup mendengar ceritanya sudah harus membuat Anda beriman. Itulah iman, Bapak. Ini sekarang saya tanya Bapak Ibu jamaah subuh keliling yang sudah rajin ngaji, kalau ada minuman ini, ada kopi misalnya, masuk lalat, Pak, diminum atau dibuang? Hah? Ini uji keimanan. Dibuang? Kalau dibuang alasannya apa? Jijik gitu ya. Berarti kita ragu dengan hadis Nabi. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan kalau ada lalat masuk ke minumanmu, celupkan, lalu buang lalatnya, habiskan minumannya. Kenapa? Karena di setiap salah satu sayapnya itu ada penawar dari racunnya. Itu babnya iman. Makanya coba perhatikan, ini diteliti oleh ilmuwan. Lalat itu kalau masuk ke minuman pasti salah satu dari sayapnya yang masuk. Karena apa? Itu petunjuk. Kalau yang masuk sayap kiri
maka penawarnya ada di sayap kanan. Kalau yang masuk sayap kanan, penawarnya di sayap kiri. Makanya kalau ada lalat masuk kepalanya duluan, itu gagal landing. Oh, lalat celeng itu biasanya. Nah, itu contoh kecil. Makanya kalau Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang melangkahkan kakinya berakrab-akrab dengan ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi kalau ini kita pegang, nggak ada tuh majelis taklim sepi. Kenapa? Hakikatnya siapapun yang berangkat ke majelis ilmu, maka dia sedang melangkahkan kakinya mudah menuju surga. Itu babnya iman. Makanya kacamata kita ini, Pak, jangan terbiasa dengan kacamata dohir. Kacamata dohir itu kekuatannya tidak sekuat kacamata iman. Ada seorang tuan guru diuji oleh Nasrani. Kata Nasraninya kepada tuan guru ini, wahai Syekh, bima ta'budullah fa innaka lam tarah. Bagaimana Anda bisa menyembah Tuhan Anda sementara Anda tidak pernah melihat? Ini pertanyaan dahsyat, Bapak. Kalau Bapak mendapat pertanyaan ini, coba gimana jawabannya? Bingung. Bagaimana Anda menyembah Allah sementara Anda tidak pernah melihat? Apa jawaban tuan guru ini? Wahai Nasrani, lau lam arahu ma abadtu. Seandainya aku tidak melihat Tuhanku, aku tidak mungkin menyembahnya. Subhanallah, makin bingung Nasraninya. Justru aku menyembahnya karena aku melihatnya. Kata Nasraninya, maksud Anda bagaimana? Apa kata tuan guru ini? Inni lam arahu bil aini walakin arahu bi nuril iman. Aku tidak melihatnya dengan mata ini, tapi aku melihat dengan kacamata iman. Itu tuh iman tuh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, saya sering menyampaikan, kalau Bapak Ibu memandang tempat ini sekarang dengan kacamata iman, itu bukan lagi bangunan masjid, bukan, tapi taman surga. Raudhah. Ya, Raudhah, taman surga ini. Jadi ibu bapak kalau ditanya mau kemana? Mau ke taman surga. Itu orang yang udah paham, mau mati dia. Bukan mau ngaji. Kata Nabi, idza marartum bi raudhatin min riyadil jinani fartahu. Kalau Anda berjalan lalu Anda melihat ada taman surga, raudhah, mampir. Kata para sahabat, ya Rasul, itu maksudnya raudhah yang di mana? Di Madinah? Bukan. Setiap majelis ilmu, setiap majelis dzikir, di situ namanya raudhah. Itu kacamata iman. Jadi poin pertama ini sebagai pondasi. Kalau kita ingin tetap kokoh ya untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya, maka kuatkan iman kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu Bapak, kalau ada perintah apapun itu sudah lebih dulu melakukan dibanding sahabat-sahabat yang lain. Itu keistimewaannya. Makanya kalau ada teman, kita punya teman, itu kalau diajak kebaikan semangatnya luar biasa. Bapak suling, Bu, sudah datang nih, sebelum masjid buka sudah hadir. Itu Abu Bakar banget itu. Iya. Ibu juga sama, ibu diajak kebaikan semangat, ya, menjadi pendahulu dalam itu Abu Bakar versi perempuan. Tapi kalau bapak ibu punya teman diajak kebaikan, bapak ngaji nggak di mana? Baitur Rahmah. Acara apa? Subuh keliling. Ustaz saya mau Ustaz Taufik. Sampai jam berapa? Jangan. Ada makanan nggak? Nggak tahu. Itu Abu Jahal. Diajak kebaikan kok banyak pertanyaan ini sama dengan diajak masuk surga, banyak tanya. Nah, itu kunci kekuatannya ada di aman iman. Itu yang pertama. Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, ada kalimat la'allakum tattaqun. Ya, ini kata kunci kedua, takwa. Iman naik kelas jadi takwa. Sebenarnya takwa itu sudah sering kita mendengar, bahkan perintahnya setiap Jumat Bapak selalu diingatkan oleh para khatib. Diingatkan khatib, bukan khotib, hati-hati Ibu. Kalau khatib itu yang meminang wanita, tapi yang suka khotbah namanya khatib. Jadi kalau suami ibu hari Jumat pamit, mama ayah mau khotib, kasih racun tuh. Ibu harus ngerti bahasa Arab ya. Mama ayah mau izin khotib, oh hebat. Seumur hidup belum pernah khotib. Ternyata khotib tuh mau nikah lagi itu maksudnya. Subhanallah. Yang mengkhitbah itu namanya khotib. Nah, itu hari Jumat sering diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
takwa. Cuman memang masalahnya kita ini kalau mendengar kata takwa itu biasa aja Bapak Ibu. Padahal para sahabat Nabi itu kalau mendengar kata ittaqullah itu bergetar hatinya. Ya, kenapa? Karena mereka memaknai takwa itu tidak main-main. Takwa secara definisi terlalu banyak para ulama menjelaskan. Ada yang mengatakan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, nurut sama Allah itu takwa. Tapi ada definisi yang keren dari Abu Hurairah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya suka dengan definisi ini. Apa kata Abu Hurairah ketika ditanya? Takwa itu bukan jawaban tapi pertanyaan. Itu takwa. Abu Hurairah ditanya, Bapak radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, apa menurutmu takwa itu? Kata Abu Hurairah, kalian semuanya, seandainya kalian berjalan di satu tempat dan tempat itu tidak ada cahaya, tapi di tempat itu banyak duri, apa yang kalian lakukan? Lalu kata para sahabat, ya kami hati-hati lah. Nah itu takwa, hati-hati. Jadi takwa itu bukan jawaban tapi pertanyaan. Itulah takwa, hati-hati. Lalu kata Abu Hurairah, seandainya kalian hati-hati tapi tetap terkena duri, apa yang kalian lakukan? Kami segera obati, segera lepaskan duri itu. Kami sembuhkan duri itu. Nah, itulah takwa. Lalu kalian ingin kembali lagi tidak ke jalan yang penuh duri itu? Kata para sahabat, enggak mau lah kami. Itu jalan penuh duri, nanti kami terkena duri lagi. Nah itulah takwa. Jadi maksudnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita ini kan dalam hidup tidak mungkin terhindar dari tempat-tempat di mana di situ dikelilingi maksiat. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang tuh cari maksiat, nggak usah keluar rumah. Di dalam kamar bisa nggak maksiat? Gampang sekarang. Nih, kata ulama setan gepeng. Ya ini nih. Ya, itu baru buka sosial media itu sudah bisa maksiat kepada Allah. Makanya kalau memang kita ini bertakwa Bapak Ibu, ya hati-hati. Karena yang sering lalai hati. Maka takwa itu di hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa di sini. Ibu bapak kalau jalan nyebrang, ya ada apa namanya, anak kecil main mau jalan mau kemana, pesan kita apa? Hati-hati kan. Gak ada orang nyebrang bapak nanti kalau nyebrang kaki-kaki ya gak ada. Nah kalau nanti mau nyebrang mata-mata ya gak ada. Padahal nyebrang juga pakai kaki, nyebrang juga pakai mata. Tapi kenapa hati-hati? Karena yang sering terpeleset adalah hati. Makanya ibu kalau suaminya berangkat kerja, bapak jaga hati. Bukan jaga mata, bukan, jaga hati. Dan itu adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, ibu bapak dirahmati Allah. Maka salah satu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang ditakuti oleh seluruh makhluk, bahkan iblis takut sama Umar. Itu karena apa? Karena kehati-hatian, ketakwaan yang luar biasa. Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Makanya setan itu kan dalam riwayat kalau ketemu Umar di satu jalan, setan tuh dia cari Sherlock yang lain. Nggak mau dia ketemu Umar. Tapi kalau kita bapak, itu kalau ada setan kita ditunggu. Oh ini dia. Subhanallah. Maka itu yang kedua. Isyarat kedua, kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Makanya kalau Jumat Pak, jangan tidur. Itu masalah. Ini jadi bahan pertanyaan orang-orang Jerman. Saya punya guru, beliau cerita, orang Jerman itu kalau melihat orang Islam, dia aneh, dia heran. Apa kata mereka itu? Kami tuh Ustaz, kalau mau tidur harus minum obat tidur. Tapi kenapa ya? Kami melihat orang Islam itu masuk masjid setengah jam tidur. Kapan tuh Pak? Jumat. Bahkan yang punya penyakit insomnia, coba Jumatan pasti pules. Bahkan saking pulesnya tidur Pak, ya Allah, itu tidurnya Pak mimpi. Dan mimpinya bersambung sama Jumat depan. Astagfirullah. Terlaluan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Allah nggak mau kita susah. Ini isyarat bahwa beragama itu gampang. Jangan mempersulit. Islam itu mudah. Makanya kalau kita nggak bisa wudhu dengan air, tidak ketemu air, tayamum. Kalau kita sholat tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk, berbaring tidak bisa berbaring, isyarat tidak bisa isyarat,
jalan, dalam perjalanan. Nih sholatnya gimana? Buru-buru, jamak, tapi masih gak kekejar, kosor. Tuh, kurang apa coba Islam? Tapi yang boleh dikosor hanya yang genap. Jangan subuh dikosor juga. Jadi satu sholatnya. Naudzubillah. Itu jadi witir nanti ya. Bahkan kalimat syahadat kalau kita lihat hurufnya itu semuanya mudah. Mu'alaf tuh gampang nyebut syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Huruf-hurufnya gampang, nggak ada huruf shad, huruf dhad. Itu huruf yang susah dalam hijaiyah, Pak. Shad, dhad itu susah, nggak semua orang bisa. Apalagi yang giginya hilang 2 di depan. Itu kalau suruh jadi imam sholat, walau dhalin nggak ketemu, Pak. Walau salin. Makanya semua tuh Allah kasih kemudahan. Apa pelajaran pertama kata ulama? Hidup ini kalau iman kita ingin bagus, ketakwaan kita ingin baik, jangan mempersulit orang. Coba, jangan mempersulit orang. Segala urusan mudahkan karena Allah pun memudahkan urusan kita. Kalau kita ingin dimudahkan urusannya, Pak, mudahkan urusan orang, Allah pasti mudahkan. Bahkan ada hadis Nabi SAW, ada 3 orang. Ada 3 orang yang Allah akan berikan rahmatnya. Ya, ini kalau bapak ibu mengamalkan ini, insya Allah dirahmati Allah. Allah kasih kemudahan. Apa yang pertama? Samhan idza ba'a. Dia mudah, Pak, kalau urusan membeli sesuatu. Maksudnya kalau urusan menjual sesuatu. Jadi kalau bapak seorang pedagang, untung sedikit tapi pembeli suka, sudah lepas, Pak. Jangan didramatisir. Ini barangnya langka ini, 2 hari lagi mahal. Ini kalau nggak beli sekarang, nggak dapat ini. Jangan mempersulit. Kenapa? Karena orang yang membeli sesuatu kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, bahagia atau enggak? Bahagia. Ada untung sedikit sudah lepas. Itu namanya memudahkan. Yang kedua, samhan idza ishtara. Dia juga mudah kalau urusan membeli. Jadi kalau beli itu pedagangnya ambil untung sedikit atau pedagangnya ambil untung dan kita ada, sudah, jangan ditawar lagi. Kadang-kadang ini berapa, Pak? Ini berapa? 50.000. 5.000 ya? Astagfirullah. Bu, Ibu, ini hati-hati nih. Biasanya ibu-ibu itu yang paling seneng nawar. Bahkan dia bangga kalau menjadi ratu tawar. Makanya wajahnya gak ada manis-manisnya karena tawar tadi. Itu cuman beda 1.000, ya Allah, dia rela jalan kaki itu. Tetangganya ada warung, cuman beda 1.000. Dia akhirnya beli berasnya di mana? Di Bekasi. Ya Allah, Ibu, itu gokarnya lebih mahal, macetnya lebih parah, ada tol. Nah, jadi kalau memang kita membeli sesuatu dan menguntungkan pedagang, ya kita ada, why not? Silakan, kenapa enggak? Beli sudah. Itu namanya memudahkan. Yang ketiga, samhan idza tato. Kalau ada orang punya hutang, jatuh temponya dia datangi kita dengan baik, dia katakan, aduh, ini qadarullah barengan sama anak masuk sekolah ini. Ini uang sebenarnya mau bayar tapi barengan anak masuk sekolah. Barengan ini anak yang kedua ingin bayar semester, ingin sampaikan. Dan kalau kita memudahkan, itu bagian daripada Allah rahmati. Ya, samhan idza tato. Nah, itu pelajaran pertama, Pak. Jadi jangan mempersulit urusan orang lain. Nah, ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini babnya dalam bab tengah-tengah, Al-Qasdu namanya. Ada satu hadis yang sahih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat kalimatnya, ini penting. Ya, hubungan dengan ayat yang kita bahas. La yushadda ad-din ahadun illa ghalaba. Ya, tidaklah seseorang itu kalau dia terlalu ekstrim dalam beragama, yushadda syadid, terlalu keras atau terlalu ekstrim dalam beragama. Maksudnya ekstrim itu ya terlalu semangatnya berlebihan. Wah, pokoknya sholat semua diambil tuh, sholat, wudu, sholat, baca Quran, puasa sunnah, sedekah, infak, umroh, semua diambil ekstrim. Maka apa kata Nabi? Ya, tidaklah orang itu kecuali pasti akan kalah. Kalah itu maksudnya dia akan patah, dia akan kalah, dia akan futur dalam bahasa agama, akan malas. Makanya kenapa kita malas?
Kata ulama salah satu penyebabnya terlalu berlebihan dalam beramal soleh. Ustadznya mah kajian seminggu 3 kali, dia seminggu 7 kali kajian. Subhanallah. Ya, karena semua itu ada porsinya. Kata Allah, ya, makan minum saja nggak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Akibat orang menabrak ayat ini, makan berlebihan, maka di akhir zaman sekarang bukan orang mati karena kelaparan, tapi mati karena kekenyangan. Ya, makanya mati itu dia kolesterolnya naik, karena kekenyangan, asam urat, hipertensi jantung. Nah, sehingga punya daya kontrol itu penting, Pak. Ya, kendalikan tuh. Khususnya dalam ibadah juga. Ibadah itu jangan berlebihan. Subhanallah. Ya, yang wajib pasti sudah ada aturannya, tambah yang sunnah. Takwa itu semampu kita. Kalau kita berlebihan, khawatir patah dan setelah itu tidak istiqomah. Nah, makanya lihat, saking mudahnya istiqomah. Ini saya merubah mindset kita. Kita kan selalu mengatakan istiqomah itu susah, betul nggak? Ya, kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kipas pasti mudah, begitu. Tapi ternyata istiqomah itu mudah, Bapak. Kalau kita tahu kaidahnya, apa kata Rasul? Ahabbul amal indallah ad-duwamu wa in qalla. Sebaik-baik amal yang Allah sukai itu adalah yang dawam, yang konsisten walaupun sedikit. Berarti istiqomah itu kaidahnya sedikit, tidak banyak. Yang membuat kita sulit istiqomah karena kita terlalu ekstrim, syadid dalam beribadah. Coba kalau sedikit-sedikit, ya, baca Quran 1 hari 1 halaman. Tapi terus Pak, itu akan lebih mudah. Enggak menyita waktu banyak. Kenapa Bapak capek baca Quran? Karena 1 hari targetnya 2 juz. Itu enggak selesai. Makanya sedikit-sedikit tapi konsisten itu namanya istiqomah. Sehingga istiqomah itu sebenarnya mudah. Ini contoh-contoh. Kalau Bapak yang udah yakin, ada seorang wanita namanya Zubaidah. Zubaidah ini istrinya dari Harun al-Rasyid. Pulang dari Mina, dia melihat orang-orang Mina itu susah cari air saat itu ketika haji. Jamaah haji susah cari air. Maka dia sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, boleh tidak aku ini ingin menyalurkan air ke Mina. Aku buat satu sumur supaya ada air di Mina, memudahkan jamaah haji. Kata suaminya, silakan istriku, tapi gunakan uangmu sendiri, jangan gunakan uang negara. Ini pemimpin yang benar. Subhanallah, padahal untuk umat, untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Kalau sekarang untuk pribadi saja pakai uang negara, naudzubillah. Makanya tidak heran kalau Nabi Yusuf kan di penjara dulu baru jadi pejabat. Kalau sekarang jadi pejabat dulu baru di penjara. Nah, itu bedanya. Nah, sehingga dibuatlah sumur dari hartanya Zubaidah. Tapi yang menarik adalah ketika sumur itu meneteskan air, pertama kali airnya keluar, bersamaan dengan itu Zubaidah wafat. Allahu Akbar. Tapi sampai hari ini sumur itu dirasakan oleh seluruh masyarakat yang melakukan ibadah haji. Kalau nanti yang haji itu ada seperti benteng Pak di Mina, itulah sumur Zubaidah sampai hari ini. Tapi ada satu kejadian. Sepupunya Zubaidah itu mimpi Pak dalam tidurnya. Dan kita sepakat dalam akidah kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia dalam mimpi. Kalau ketemu dalam nyata Pak, itu namanya qorin. Qorinnya itu qorin yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Karena qorin kita itu maunya buruk terus. Hanya qorinnya Rasulullah SAW yang sudah diislamkan. Makanya qorin itu Pak, dia tahu apa yang kita tahu. Jadi kalau Bapak datang ke dukun, naudzubillah, ya jangan Bapak lah. Ada orang datang ke dukun, dia tanya kepada dukun, dukunnya tahu. Bapak tadi lewat jalan sana ya, kenapa nggak lewat situ aja? Bapak tadi sebelum masuk sini rokok 2 batang ya. Tuh dukunnya tahu dari mana? Dari qorin Pak. Karena apa yang qorin tahu, yang kita tahu qorin tahu. Subhanallah. Tapi kalau ingin bertemu dengan orang yang sudah wafat, sebenarnya itu dalam mimpi. Makanya umat Nabi akhir zaman bisa nggak ketemu Nabi? Bisa dalam mimpi. Tapi harus tahu pelajarannya Pak. Jangan ketemu Nabi ditanya bingung. Oh, saya ketemu Nabi Ustaz. Oh gitu, Nabi gimana? Pakai batik, astagfirullah. Ya. Makanya harus belajar untuk kitab Syama'il Muhammadiyah, Sirah Nabawiyah. Kenal Nabi seperti apa.
Nah maka sepupunya ini bermimpi. Apa mimpinya? Kata sepupunya Zubaidah, apa kabarmu Zubaidah? Alhamdulillah, Allah menempatkanku di tempat tertinggi. Kalau ahli surga itu belum surga ya. Kalau orang sudah wafat, tempat tertingginya namanya a'la illiyin, tempat tertinggi itu. Orang yang durhaka, maksiat, itu tempat paling rendah, namanya asfala safilin. Nah kata sepupunya, apa yang membuat Allah mengangkat derajatmu ya Zubaidah? Kata sepupunya, dia tebak-tebak dulu. Apakah karena sumur yang engkau alirkan ke Mina? Itu jaraknya Pak dari Taif ke Mina, itu kan jauh. Apakah karena air itu? Kata Zubaidah, bukan. Bukan karena air itu. Karena air itu tidak ada nilainya di mata Allah. Subhanallah. Bapak, Ibu dirahmati Allah, kita tahu kan sedekah terbaik itu apa? Air. Tapi kata Zubaidah, air itu yang aku alirkan ternyata tidak ada nilai di mata Allah. Kenapa? Karena sumur itu banyak diketahui manusia. Semua orang tahu, Pak. Tapi yang membuat derajatku tinggi karena aku selalu menjaga 2 rakaat sholat malam. Allahu Akbar. Karena sholat itu yang tahu hanya aku dan Allah. Coba Bapak kalau ingin seperti Zubaidah mengalirkan air, Pak, susah atau berat? Susah dan berat. Mahal biayanya, Pak. Tapi kalau 2 rakaat malam semua bisa nggak? Bisa. Itulah yang membuat derajat tinggi, maqam mahmudah. Jadi nggak usah berat-berat, Allah memudahkan. Cuman kadang kita ini mau yang berat, padahal Allah kasih yang mudah. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ini sahabat yang terkenal, Pak, Ahlul Badar, makanya ahli surga itu. Bilal ini kata Abu Bakar saat itu, demi Allah aku tidak melihat di tubuhnya Bilal jarak 2 jari kecuali semuanya luka karena siksaan Umayyah bin Khalaf. Dan Bilal bin Rabah muadzzinnya Nabi. Bilal bin Rabah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tapi yang menarik, Rasulullah menyampaikan Bilal terdengar terompahnya di surga ya, bukan karena ahli Badar, bukan karena disiksa Umayyah, bukan karena as-sabiqun al-awwalun, tapi karena sholat 2 rakaat setelah wudu. Coba Bapak kalau mau masuk surga seperti Bilal, disuruh perang Badar, nggak mungkin, Pak. Mau masuk surga bersama Bilal, disuruh untuk disiksa, itu nggak mungkin. Tapi cukup dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, maka Allah berikan kemudahan. Ya. Maka ini 3 ayat yang bisa menjadi bekal kita, ya, menjadi bekal kita supaya kita tetap berada dalam jalan fitrahnya sebagai hamba Allah sebenarnya. Ya, jaga iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, lalu jalan istiqomah dengan melakukan amalan yang mudah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah hasanah. Karena keterbatasan waktu sudah diperingatkan 6:30 ya. Saya aku yakin Bapak Ibu ini tidak terlalu lama ceramah-ceramahnya karena sudah soleh dan solehah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah hasanah, menambah kebaikan, dan semoga Allah jadikan kita hambanya yang istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal min kulli a'malina shalih bi Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'al akhir kalamina fid dunya inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Aku berdoa doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.